Oke, ini karena sudah saya rekam, langsung saya presentasikan saja. Nah, untuk hari ini karena 2 pertemuan double hari Senin, jadi nanti temanya adalah klasifikasi menggunakan multi-layer perseptron. Kalau dulu regresi ya, untuk regresi atau prediksi. Nah, datanya nanti saya pakai dua contoh. Data yang pernah saya share yaitu terkait ini, terkait intinya pembayaran atau apa ya istilahnya, pembelian atau intinya terkait customer ya. Di sini ada kolom jenis kelamin, usia, terus perkiraan gaji sama purchase. Nah, nanti yang digunakan kelasnya yaitu kelas ini. Terus variabelnya cukup 3, 1, 2, 3. Nah, ini datanya sebenarnya belum seimbang. Maka dulu pernah saya suruh melakukan seimbang dulu. Dan saya nggak mewajibkan harus menggunakan Python, nggak harus menggunakan Excel. Jadi, saya membebaskan untuk mengolah datanya. Jadi, untuk membuat datanya seimbang, boleh langsung diolah di Python dengan cara langsung diambil ya, diambil sekian baris gitu. Ada yang berhasil membuat seperti itu. Nah, daripada saya pakai Python karena saya tidak hafal semua code yang ada di Python. Saya biasanya pakai langsung di Excel-nya. Caranya biasanya saya langsung mengambil dari filter gitu. Jadi saya ambil filter jumlah 0 sekian. Ini karena saya ambil dari sini, karena ini yang 0 lebih banyak, jadi saya seimbangkan, misalkan yang 0 juga 143. Cara seperti ini memang kalau datanya banyak, pasti nggak efisien ya, pasti nggak efisien. Nah, yang paling efisien memang menggunakan Python, menggunakan bahasa Python. Nah, ini sudah dapat 143. Terus misalkan saya simpan sendiri di sini. Terus ini saya tambahkan kolom untuk judul karena nanti biar terbaca kolomnya namanya apa. Terus satunya kembali lagi ke sini. Ini menampilkan yang kelas 1. Udah, kelas 1 diambil semua 143. Saya taruh di paling bawah, jadi nanti ini datanya yang 0 di atas, yang kelas 1 di bawah. Kemudian nama kolomnya nama kolomnya sudah saya simpan. Datanya insya Allah sudah seimbang. Terus data ini yang akan digunakan, jadi cukup usia, jenis kelamin, usia, sama estimasi gaji, itu yang dipakai nanti. Untuk yang user ID tidak perlu, jadi ini langsung kita pakai. Kita pindah yang data aslinya. Ini data aslinya kita hapus, kita ganti data yang baru. Oke, sudah. Kita delete karena ini tidak dipakai. Kalau mau menggunakan bahasa Python ya monggo, tapi saya langsung menggunakan yang ada di sini. Nah, ini kan ada yang tidak terpakai, ini bisa di delete. Oke, jadi total data 286. Dari mana 286 itu? Nah, dari jumlah ini tadi. Ini ya, jumlah. Oh, ini masih ke filter. Saya kembalikan dulu filternya.
Nah, ini dari 143 tambah 143. Jadi total datanya 286. Oke, sudah. Kalau sudah tersimpan, berikutnya ke materi multilayer perceptron. Sebelum ke codingnya, ini saya jelaskan ya. Sebelumnya kan sudah pernah saya terangkan layer-layernya, multi layer itu kayak apa. Secara sederhana itu ada 2 layer, yaitu layer input sama layer output, yang paling kanan dan yang paling kiri. Nah, kalau yang multi layer perceptron itu ada layer hidden. Layer hidden ini jumlahnya itu bisa kita tentukan. Oh, saya mau layer hiddennya ada sekian. Oh, saya mau layer hiddennya ada sekian. Tapi semuanya itu tergantung ya, arsitekturnya itu tergantung dari data kita. Jadi kalau data yang kita olah itu misalkan sedikit, nah sebenarnya nggak perlu banyak layer, nggak perlu banyak node kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi jumlah node yang ada di layer-layer, itu akan mempengaruhi hasil akurasinya. Nah, kalau ini hanya satu layer hiddennya, nanti setiap layer, baik itu layer input ataupun layer hidden, itu ada bias ya, ada biasnya. Nilai bias itu selalu 1 di sini, tapi bobotnya itu random. Karena setiap arah ke sini, misalkan arah bias ke hidden node 1, arah bias ke node hidden 2, itu pasti ada nilai bobotnya, dan nilai bobotnya itu random antara min 0 sampai 0,5, min 0,5 sampai 0,5, ada juga yang mengatakan 0 sampai 1, nah kayak gitu. Jadi nilai bobotnya itu random. Tapi di sini tidak perlu kita pikirkan. Jadi kalau layer ini ke arah sini kan yang dipikirkan hiddennya ya, hiddennya. Tapi kalau yang di sini itu nggak boleh dikasih inputan. Jadi cukup dia output saja. Jadi ini output kan, ini arahnya keluar, ini juga arahnya keluar. Jadi kalau input nggak ada, bias itu seperti itu. Terus perumusannya ini nggak ada rumusnya. Sebentar. Nggak ada juga perumusannya sesuai dengan node ya. Misal saya tuliskan di booknet ini, rumusnya adalah kalau saya ini karena 3 ya, 1, 2, 3, ini kelasnya 3. Kelasnya 3. Nah, dari kelas input ke hidden, ke node hidden, itu ada jumlahnya berapa node-nya. Misalkan node hidden-nya ada 3, berarti ya saya tulis lihat 1 yang in itu yang masuk. Rumusnya adalah, saya tulis lengkap aja, enggak perlu pakai sigma. Langsung saya tulis bias, nilai biasnya 1, langsung berarti dikalikan V01. Karena 0 itu menunjukkan bahwa itu bias, 1 berarti node hidden 1. Ditambah X1. X1 itu variabel apa? Misalkan X1 diurut dari jenis kelamin, berarti X1 adalah jenis kelamin dikalikan V11. Ini saya taruh di bawahnya. 11 artinya 1 yang depan itu menunjukkan variabelnya, dan 1 yang belakang berarti node-nya ya, node-nya. Terus X2 V21. Ini saya taruh di bawahnya. Kemudian masih ada variabel ketiga yaitu estimasi, berarti X3 V31. 3 berarti menunjukkan variabel 3, 1 berarti node hidden yang dituju adalah 1. Ini adalah tahap perhitungan yang masuk. Perhitungan ini itu tergantung jumlah node-nya. Kalau node hidden-nya ini ada, misalkan saya menggunakan jumlah node hidden-nya 5, berarti nanti Z-in-nya yang masuk ke node hidden itu sebanyak 5 kali. Nah, ini sebanyak 5 kali. Jadi dia melakukan perhitungan Z1
in, Z2 in, kayak gitu. Sebanyak 5 kali. Terus setiap node yang kita hitung, maaf yang mana tadi? Setiap node yang kita hitung itu kan ada node keluar juga. Nah ini nanti yang Y juga ada keluarnya juga. Nah, maka ada istilah aktivasi. Ada istilah aktivasi. Aktivasinya secara sederhana yang kita gunakan adalah aktivasi sigmoid. Kalau aktivasi sigmoid, rumusnya yang pernah saya jelaskan yaitu, saya tulis di sini, yaitu misalkan Z out, misalkan kita simbolkan Z1 out, karena dia keluar, yang keluar itu pasti dilakukan aktivasi. Maka rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah eksponensial dari min Z1 in, kayak gini. Nah, nanti kalau yang Z2 ini masuk. ini, ayo ke sana. Mohon maaf ya sebentar. Maaf, saya lanjut. Tadi nyampe di sini rumus. Nah, kalau ini Z-nya ada 5 ya berarti nanti dihitung setiap Z in dicari aktivasinya, berarti Z out-nya. Z in dicari Z out semuanya. Jadi setiap node yang ada di hidden. Selain di hidden juga di Y-nya. Misal sekarang yang YY juga sama. Ini ada yang masuk, berarti saya simbolkan Y in. Y in, kalau hanya 2 kelas, misalkan ini kan klasifikasi, berarti karena tadi ada 2 kelas yaitu 0 dan 1, berarti sebenarnya node di output cukup 1 node-nya. Nah, maka ini langsung kita hitung bias dikalikan bobot biasnya. Kalau biasnya kan 1, jadi nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, langsung B01 kayak gini. Terus ditambah, karena node yang saya gunakan misalkan 5 di hiddennya tadi, berarti Z out. Ini maaf, Z ya. Z1 out dikalikan B. Misalkan ini yang 1 disimbolkan 1, in-nya 1. Nah, langsung kayak gini. Nah. Terus Y2 out dikalikan W21 karena kedua Z out ya, node yang kedua. Terus ditambah lagi W3 out dikalikan W31. 31 berarti bobot dari node 3 ke output. Terus ditambah Z4 out kalikan W41 berarti bobot dari node 4 ke output. Dan yang terakhir Z5 out W51. Oke, selesai. Ini yang masuk. Nanti keluarnya juga sama, dilakukan aktivasi gitu. Aktivasinya rumusnya 1 dibagi 1 plus eksponensial dari Y in-nya. Itu cara multilayer perceptron ya. Terus untuk codingnya yang kemarin kan sudah, kita hanya tinggal manggil kelas ya, klasifikasi. Jadi kalau yang kemarin kan regresi, ini kan di sini kalau kemarin kan MLP regresor gitu ya. Nah, maka yang di sini adalah MLP multilayer perceptron klasifikasi. Nah, ini saya panggil. Oke, ini data saya taruh di sini. Data
data yang CSV yang sudah saya olah tadi ini ya. Ini saya simpan lagi biar enggak. Nah, sebelum saya panggil, saya baca datanya dulu. Ini maaf. Saya tadi di ini nama filenya ini social network ads. Saya panggil data sama dengan social network ads .csv. Oke, saya cek lagi penulisannya social network. Oke, sudah. Terus saya cek lagi datanya, siapa tahu nanti ada yang salah baca. Nah, sudah. Berikutnya kalau mau ngolah angka semua ya. Jadi kalau multi-layer perceptron atau semua metode neural network itu harus menggunakan data angka. Ya. Nah, jika kayak gini, gender ini kan datanya dalam bentuk teks atau kategori. Maka dirubah dulu, kita lakukan labeling. Saya baca baca labeling. Sebentar saya. Mana ya? Atau saya baca library-nya, label encoder. Ini oke, sudah saya panggil label encodernya. Yang saya label encoder yaitu kolom gender. Nah, ini data kolom gender yang baru itu sama dengan hasil label encoder. Oke, kita lakukan. Kalau sudah, langsung kita lakukan training. Nah, ini di sini sudah saya lakukan pemanggilan fungsi multi-layer perceptron, backpro sama dengan MLP classifier. Saya copy aja biar saya nggak salah nulis. Classifier. Sudah. Terus kita sebenarnya bisa melakukan klasifikasi dengan yang sudah di default ya. Jadi kalau kita tanpa ada nulis apapun itu sebenarnya sudah ada defaultnya. Jadi kayak gini, jumlah node di hidden layernya berapa, terus aktivasinya apa. Terus untuk mencari nilai error, kan nilai error itu dipakai untuk melakukan perbaikan ya. Perbaikan dari bobotnya. Itu seperti apa. Ini sebenarnya sudah ada defaultnya. Tapi kalau kita mau nulis sendiri berapa jumlah node hiddennya ya kita sesuaikan. Jadi nanti langkahnya kayak gini. Model sama dengan backpro titik fit. Terus kita tentukan berapa jumlah node hiddennya. Nah, ini hidden size. Misalkan saya tentukan jumlah node hiddennya yaitu 5. Oke. Terus kita tentukan lagi berapakah iterasinya. Ini juga ada ketentuan. Kalau kita tidak ngasih iterasi ya nanti dia otomatis iterasinya defaultnya 200 ini ya. 200. Tapi kalau kita ngasih iterasinya berapa misalkan ya saya kasih iterasinya 300 misal. Max iterasinya sama dengan 300 dan nanti 300. Tapi kalau kita tidak ada plong-plongan semuanya
bawaan dari library multi-layer perceptron ya. Udah, kita nggak perlu nyeting kayak gini. Ini kalau kita nyeting jumlah node hidden iterasinya, terus satunya lagi biasanya nilai learning rate-nya. Kalau default learning rate itu 0,001. Tapi kalau Saman mau merubah, misalkan saya mau learning rate-nya sekian ya, udah silakan ditentukan. Nah, misalkan ini kalau defaultnya kan 0,001. Nah, misal Saman mau ngasih learning rate-nya 0,0001. Biasanya pangkat 5 sih, pangkat 5 kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, benar kayak gini. 1, 2, 3. Ini kalau ditulis kan tulisannya kan kayak gini ya. Maaf, saya taruh di sini. Tulisannya kan 1 pangkat min 5 kayak gini ya. Itu kalau kita tulis, nah ini kan muncul. Ini kan scientific ya. Tapi kalau kita tulis number, kita tambahkan kok. Nah, ini nolnya 4. Persis yang kita tulis ini. Udah. Kalau ini sudah, berarti kita lakukan training sebanyak ini, iterasinya 300. Ini errornya hidden layer size. Saya salah nulis atau apa ya? Bentar. Sebentar, saya cek di sini atau laptop satunya ya untuk ngaruh network. Oh, seperti ini cara penulisannya. Ada koma. Nah, oke, saya running lagi, masih nggak mau. Masih, ya masih error. Penulisannya udah benar. Oh, saya naruhnya, sebentar, saya naruhnya di sini harusnya. Nah, naruhnya di sini, terus feed-nya dot feed y. Oh ya, x-nya tadi belum saya tentukan. X-nya kolom-kolomnya ya. Data di kolom ke 0. Maaf, ini semua baris, kolom ke 0 sampai 3, kolom ketiga. Terus yang Y juga sama, data kolom terakhir. Untuk semua baris kolom terakhir. Oke, sudah Y-nya. Ini iterasinya sebanyak 300, jumlah node hidden-nya ada 5. Kita training. Masih salah. Apa yang salah? Keterangannya, oh, learning-nya tidak support. Oke, saya ganti. Kalau ini kemarin saya masih menggunakan, oh enggak ada. Berarti saya menggunakan default-nya aja. Oke. Ini learning rate-nya enggak ditentukan ya. Yes. Ini sudah melakukan training dengan jumlah node hidden-nya sebanyak 5, iterasinya 300. Nah, kalau kita mau ngecek hasil, intinya hasil dari prediksinya bagaimana, kita ambil data testnya, terus kita cek hasil akurasinya. Saya ambil yang antara 2 kelas ya, biar enggak hanya kelas 1 toh. Kalau antara 2 kelas berarti ini ya, kelas sebelum 256 sampai ini. Nah, berarti saya ngambilnya 240 sampai 260. Berapa ya? Kelasnya tadi 143, berarti baris 130 sampai
160. Berarti ada 30 baris yang akan dites. Terus kolomnya sama, kolom ke-0 sampai kolom ke-0 sampai kolom ketiga. Y-testnya biar nanti bisa diukur akurasinya antara data aktual terhadap data prediksinya. Kolom terakhir. Oke, hasil prediksinya saya simpan dengan variabel YT. Backpro titik predict, data tesnya tes. Sudah, kita kalau mau ngecek akurasinya panggil fungsi metriknya. Saya panggil fungsi metrik. Ini saya copy ini aja, tapi fungsinya akurasi skor. Akurasi underscore. Semoga nggak salah nulis ya. Terus kita cek hasil akurasinya. Akurasi underscore kurung buka data aktualnya di variabel Y-test dan data hasil prediksi di YT. Kita tampilkan datanya. Oke, sudah, kita running. Nah, ini fungsinya backprop. Oh ya, fungsi model saya di backpro, nggak ada P-nya. Oke, maaf, saya running lagi. Hasil akurasinya 0,43. Ini untuk multi layer perceptron dengan 2 kelas ya. Ini contoh data kalau 2 kelas. Selanjutnya, saya masih bahas terkait multi layer perceptron dengan sklearn, tapi datanya kelasnya 3 ini. Ini data juga saya ambil dari Kaggle. Ini datanya kolomnya banyak ya. Kolomnya banyak, tapi yang saya pakai langsung yang angka saja, yang ini. Ini ya, kolom 1, kolom ini, kolom ini, kolom ini. Terus kolom ini sama kolom ini. Ini kolomnya banyak ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kolom 6 variabel. Kelasnya yang ini. Ini 3 kelas. Jadi nanti ini perlu dilabelkan, yang kategori-kategori kayak gini perlu dilabelkan. Dan ini juga belum seimbang. Jadi datanya sudah saya copy ke sini. Ini kita cek dulu jumlah kelasnya. Maaf ya, saya ngulahnya pakai ini karena saya nggak hafal semua code untuk melakukan pengurangan data dan sebagainya. Jadi saya pakai Excel. Jadi saya tentukan dulu jumlahnya yang seimbang bagaimana. Maaf. Oh, belum kekunci. Saya tentukan dulu jumlah masing-masing kelas. Ternyata jumlah masing-masing kelas yaitu ada yang 200, ada yang 120, ada yang 140. Jadi ini saya buat sama dulu. Caranya saya buat filter untuk milih yang kelas M dulu. Kelas M ini kan 200. Nah, terendahnya kan 127, maka kita ambil yang 127 aja. Jadi semua kelas nanti 127 gitu. Jadi ini saya pilih yang kelas M dulu. Oke. Ini maaf, 127. Nah ini saya ambil dulu semua kolom. Saya taruh di sini. Sudah, ini kelas M saja. Berikutnya, setelah kelas M, kelas L. Nah, kelas L itu semua kelas. Kelas L. Saya taruh sini. Oke.
Terus berikutnya adalah kelas H. Kelas H juga diambil hanya 127. Nah, ini sudah 127. Nah, kalau sudah, maka ini kita pakai untuk di data yang akan kita baca di Python-nya untuk diolah. Berhubung tadi saya ngomong yang saya ambil hanya kolom-kolom angka, ya. Ini saya ambil dulu kolomnya yang digunakan. Sebentar ya, saya kasih judul kolomnya. Oke, sudah. Maaf, belum saya simpan. Bentar. Nah, yang saya ambil yang kolom angka, jadi ini enggak. Ini udah enggak dipakai. Saya delete. Terus kolom ini enggak dipakai. Keliru. Nah, di delete. Udah, kolomnya yang dipakai ini. 1 sampai kolom F sebagai variabel input dan kelasnya ini. Ini total datanya insya Allah sudah seimbang, jumlahnya berarti 300 sekian ya. Nah ini jumlahnya 381 karena 127 kali 3 tadi. Nah kita simpan dalam bentuk CSV. Saya taruh di yang di Python-nya nanti. Oke, sudah. Kita baca di sini. Data saya tadi filenya CSV. Saya pakai df fit CSV. Terus kolom filenya student. Nah ini ya, yang masih kategori ini 3 kolom ini, maka kita lakukan pelabelan dulu sama seperti tadi. Fungsi labelnya apa, saya ambil dulu nama kolom-kolomnya. df sama dengan d.fit transform. Kita rubah kolom ini. Terus berikutnya df kolom yang satunya student absen, jumlah student absennya. Sama dengan fit transform. Maaf. df dan kolom kelas df plus sama dengan fit transform. Saya cek dulu kolomnya benar apa enggak penulisan saya. OC-nya kapital. Saya tampilkan nanti datanya. Udah dalam bentuk angka semua. Berikutnya kita buat arsitektur. Penjelasan arsitekturnya. Ini tadi kalau jumlah kelasnya hanya 2. Maka ini layer outputnya adalah 1. Nah kalau nanti layer outputnya mau dibuat ada 2 kelas, berarti ya kita mengikuti jumlah node berikutnya. Tapi biasanya kalau yang di sini di scalar itu sudah otomatis terbaca jumlah kelasnya ada berapa gitu, sudah
terbaca. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan. Kalau kayak gini nanti misalkan kita tulis di sini ada 2. Maka ini akan menunjukkan hiddennya ada jumlah node-nya 5, terus layer berikutnya adalah 2 kelas kayak gini ya. 2 kelas. Jadi kok 2 kelas, maaf, 2 node kayak gitu. Jadi intinya kalau kita mau membuat arsitekturnya untuk yang kelasnya 3, maka jumlah node di output layer minimal adalah 2 ya, minimal adalah 2. Jadi nanti cara bacanya adalah kalau di sini 0 terus satunya 1 berarti kelas apa. Kalau di sini 1, di sini 0 berarti kelas apa. Seperti itu, hitung-hitungannya sama seperti kalau kita menghitung jumlah jumlah faktorial, jumlah perpangkatan dari 2. Nilai dari binary itu hanya ada 0 dan 1. Berarti kan hanya ada 2. Nah, kalau kelasnya kita 3, maka 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 3. Kayak gitu, intinya logikanya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 3. Nah, kalau 2 pangkat 1 berarti 2. Ya, kalau 2 pangkat 1 berarti kan 2. Berarti node-nya 1. Pangkat itu menunjukkan jumlah node-nya. Kalau 1 berarti kan masih belum memenuhi ya, kan ini 3 mintanya. Nah, berikutnya berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu node-nya ada 2. Ini kan nilai true false-nya. Nilai true false-nya. Nah, nilai true false-nya kan 2 ya. Nah, yang pangkat itu berarti jumlah node-nya. Maka nilainya kan ini 4. Nah, memenuhi berarti jumlah node-nya yang paling tepat adalah 2. Seperti itu. Ya. Terus ini sama seperti tadi, langsung kita lakukan training. Misal ini kita isi jumlah node-nya diisi 2. Apakah nanti hasilnya sesuai dengan keinginan kita? Ini kan kelasnya 3 ya. Ini saya buat variabel model, itu aja. Model untuk data. Ini data yang kedua adalah 3 kelas. Maka di sini saya tulis di sini 2. Kemudian, oh ya, belum saya lakukan penentuan X-nya ya. Ini X-train sama Y-train. Trainnya yaitu DF, kolomnya semua kolomnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sampai 6. Terus Y-train oke, ini proses melakukan training. Nanti kalau mau kita cek hasil akurasinya, ini sudah selesai. Nah, kalau kita mau ngecek hasil akurasinya, kita buat data tes dan data ini. Ini saya misalkan menggunakan data tesnya variabelnya YTS ini ya, YTS sama XTS. Karena ini datanya kan ada 3 kelas. Nah, berhubung kita bacanya kan hanya bisa antara perpindahan kelas pertama dengan kelas kedua atau kelas kedua dengan kelas ketiga. Berarti ya kita ambil misalkan di, sebentar saya cek kolom, baris. Berarti 110, misalkan saya ambil perpindahan baris dari 110 sampai 140. Berarti ini sebanyak 30 baris ya. 30 baris, kolomnya sama. Kolom 6.
Kita cek hasil akurasinya. YP model, karena data yang kedua tadi saya simpan di model. Nah, model.predict, datanya XTS. Kita cek akurasinya. Akurasi kedua, akurasi skor. Data aktualnya di YTS mas, YTS sama data prediksinya YP. Kita tampilkan hasil akurasinya. Nah, hasil akurasinya 70%. Ini kalau data kelasnya 3 ya. Nanti bisa dirubah-rubah arsitekturnya itu di sini. Kalau inputan itu secara otomatis terbaca dengan sendirinya ya, jumlah variabel input. Jumlah variabel input secara otomatis terbaca dengan sendirinya. Tapi kalau jumlah hidden itu bisa kita definisikan berapa jumlah node-nya. Gitu. Ini untuk penjelasan klasifikasi. Ada yang mau ditanyakan? Saya simpan dulu. Ini datanya saya kirim dulu dalam bentuk file HTML dan Excel CSV-nya. Maaf ya, saya stop share dulu. Saya buka Trello-nya dulu. Sekarang berarti pertemuan ke 11 ya. 11 sama 12 saya jadikan satu di maaf, saya buat sendiri-sendiri, 11 sendiri. Datasetnya juga saya kirimkan yang sudah dalam bentuk ini seimbang.
Kalau yang data kelas 01 Purkis tadi, nama filenya masih tetap ya Social Network Ads. Kalau yang data MLH tadi, nama filenya student. Ya, ada 2 dataset ya. Nah, bisa dicek di Trello-nya. Terus saya lanjut. Berikutnya kalau kita menggunakan yang library TensorFlow. Sebelumnya tadi kita sudah bahas yang sklearn ya, sklearn. Sekarang kalau kita menggunakan TensorFlow bagaimana? Di minggu sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan. Kita menggunakan TensorFlow ataupun Keras juga bisa ya, neural network itu. Terus cuma di sini kan datanya data citra ya, contoh kalau data citra. Ini contoh kalau data citra. Nah, berhubung data kita itu dalam bentuk tabel, ya, maka fungsinya nggak kayak gini. Ya, ini ya. Ini kalau datanya dalam bentuk citra, maka fungsinya conv2d, terus ini menunjukkan inputan dari citranya, ukurannya berapa, dia gambar berwarna atau tidak, kayak gitu. Nah, berhubung data kita adalah data bukan citra, intinya data dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, kayak gini ataupun seperti ini. Maka untuk melakukannya kita tidak boleh menggunakan conv2d ya, tidak boleh. Tapi menggunakan dense layer. Jadi fungsinya bukan seperti ini ya. Langsung saya mulai. Saya tambahkan file dulu. Sebelum ke sini saya ngopi langsung datanya, manggil datanya dulu. Contoh pertama saya pakai 2 kelas. Ini juga akan berbeda nanti caranya mendeklarasikan. Ini contoh kalau saya menggunakan 2 kelas datanya. Ini data kalau 2 kelas. Terus data di sini masih ada yang perlu dirubah, gender, sama seperti yang tadi. Kita buat label encoder dulu. Nah, langsung saya kopikan saja. Ya sudah. Terus untuk melakukan trainingnya, kita pilih dulu variabel y-nya. Nih ya, saya pilih dulu. Oke. Kalau sudah saya pilih, terus di sini langsung saya lakukan pembuatan modelnya. Sebelumnya kan sudah pernah saya membuat model untuk yang TensorFlow ya. Sebentar, saya cari dulu. Bentar, saya cari di nah ini kalau datanya berupa tabel ya, bukan dalam bentuk gambar. Jadi ini yang kita ambil. Saya ambil dulu library-nya sama ini. Oke, saya ambil sudah.
library-nya TensorFlow. Ini cara membuat modelnya. Terus ini berarti node hidden pertama ya. Node hidden pertama jumlahnya 5. Untuk inputan sama seperti tadi, tidak perlu didefinisikan. Dia langsung akan deteksi berapa jumlah variabel input ya, kayak gitu. Nah, ini berarti jumlah node hidden pertama 5. Nah, karena tadi saya bahasnya multi layer perceptron, hanya ada satu ini ya, satu hidden layer, berarti ini cukup satu kali saja. Berikutnya langsung ke layer output. Langsung ke layer outputnya di sini. Layer outputnya harus kita buat dalam bentuk aktivasi apa, karena ini klasifikasi. Sedangkan yang tema kemarin itu kan regresi, jadi dia tidak butuh aktivasi. Nah, sedangkan ini butuh diaktifasi, biar kita tahu dia kalau outputnya kurang dari 0 masuk kelas apa, lebih dari 0 berarti kan kelasnya 1. Nah, itu butuhnya aktivasi, karena aktivasi itu nanti outputnya antara 0 sampai 1. Karena di sini kelasnya hanya ada 2, maka unit outputnya hanya 1. Terus aktivasinya cukup langsung pakai sigmoid gitu. Nah, ini cara membuat arsitekturnya. Nanti tampilannya ini, jumlah node input ada 3, jumlah node hidden ada 5, dan jumlah node di layer output 1. Selanjutnya, setelah kita membuat model, jangan lupa kita harus membuat dia perhitungannya ya. Jadi multi layer perceptron ini kan setelah masuk semua dihitung, nanti dia ada proses balik. Nah, namanya disebut back propagation itu karena ada proses kembali. Proses kembalinya itu kan menghitung nilai perubahan bobot, nilai error dari antara target terhadap data prediksinya dan seterusnya, itu kembali. Sehingga kita juga harus mendefinisikan ini pakai fungsi apa. Nah, ini tujuannya. Jadi ini ada yang saya harus rubah ya. Ini karena datanya beda. Ini kan untuk prediksi, sedangkan ini kan kelasnya kelas klasifikasi. Maka ini kelasnya harus disesuaikan. Loss-nya apa? Nggak boleh loss main absolute karena datanya klasifikasi ini. Nah, pilihannya apa? Kalau kelasnya 2 berarti pilihannya boleh binary cross entropy. Kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan datanya. Datanya apa? Kelasnya 2 ataukah kelasnya 3 dan seterusnya, ini berpengaruh. Binary cross bentar, saya tulisannya cross entropy. Saya cari di sini binary cross entropy. Caranya manggil tulisannya binary cross entropy, binary cross entropy, benar enggak? Bentar, saya copy. Nah, ya sudah. Untuk yang lainnya nggak perlu dirubah. Misalnya kayak gini, ini optimasi itu untuk menghitung nilai perubahan. Pokoknya nanti dengan nilai learning rate ya, ini sama aja dengan nilai learning rate ya. Nah, itu pakai berapa, ini secara defaultnya memang sekian ya. Kalau nanti mau dirubah ya monggo, tapi kalau enggak ya udah seperti ini aja. Ini proses membuat model. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan
training model .fit sama seperti sebelumnya. Kalau ada fit ya udah kita lakukan training. Nah, ini kita tentukan berapa epochnya. Epochnya misalkan dibuat 300 ya. Ini tulisannya 300 gini aja. Ini proses melakukan training dengan epoch sebanyak 300. Ada permasalahan data inputnya tidak sama semua, jadi ini baca datanya tidak sama semua, jadi dia datanya dalam bentuk integer. Nah, yang diminta itu harus dalam bentuk float misalkan. Nah, ini kan tidak sama datanya, ada yang 10, 10, di sini ada yang 48, 47, di sini 23.000. Nah, itu harus disamakan semua. Misal kalau mau dirubah dalam bentuk rentang 0 sampai 1 ya, berarti kita kayak mengolah dulu sama seperti ini. Kalau ini tadi kan melakukan label encoder, sedangkan yang ini itu boleh kita kayak dilakukan normalisasi. Normalisasi kan banyak rumusnya. Ada yang menggunakan normalisasi min-max, ada yang menggunakan normalisasi standar, rumus standar deviasi itu. Nah, kalau yang di Python itu ada melakukan normalisasi dengan fungsi standar scalar ya. Kalau kita cari sebentar ya, standar scalar, saya panggil fungsinya, yaitu untuk kolom yang tadi angkanya besar ya, yaitu di angka usia sama angka salary kan nggak sama kan, jadi dia perlu dilakukan standar scalar itu untuk menormalkan. Nah, saya panggil, saya lakukan pengolahan datanya dulu. Ini kita sesuaikan kolom mana yang kita lakukan normalisasi, yaitu tadi ada di kolom usia sama estimasi salary ya. Ini saya ambil, sudah. SD sama dengan standar scalar, maaf, kolomnya tadi kolom usia sama dengan sc.fit transform data usia. Terus satunya lagi kolom ini estimasi salary, tambahkan sc.fit transform, maaf, kurung buka data. Nah, kita cek datanya, ada salah di ini di resep min 1,1 resep min 1,1 masih tidak mau, data series resep tidak mau. Saya langsung buat di data seluruhnya ya, sebentar. Saya buat dalam bentuk seperti ini.
Tetap enggak mau. Terus saya langsung ke nya aja. SC titik udah, ini sudah ditransform. Coba saya tampilkan X-nya. Nah, ini datanya sudah dalam bentuk apa, normalisasi. Nah, nilainya ini kalau kita baca ya berarti min 0, sekian, min 0, sekian, kayak gitu. Ini caranya membaca. Terus kalau sudah, kita coba langsung ke trainingnya. Jadi tadi kesalahan saya adalah saya membuat per kolom untuk melakukan apa, standar normalisasinya. Nah, yang benar ada langsung variabel I-nya langsung dinormalisasi. Dia secara otomatis akan ngecek kolom X itu mana, yaitu kolom ini, gender, kolom usia, maaf, ini ya, kolom usia sama kolom estimasi. Ini langsung dihitung sendiri-sendiri per kolomnya. Jadi langsung dihitung seluruh X-nya. Ya, X-nya ada kolom berapa, ya udah langsung. Nah, terus ini langsung kita lakukan training. Nah, ini satu kali iterasi terdiri dari satu kali epoch ya, satu kali epoch terdiri dari jumlah data. Karena data saya ada 286, dia akan melakukan training sebanyak satu epochnya 286. Ini sudah melakukan proses pembuatan model dan juga training, di mana hasil akhir dia menampilkan akurasinya 0,9441. Nah, kalau mau ngecek benar enggak ini apa antara data yang kita pembuatan model yang kita buat ini akurasinya baik untuk dicobakan ya. Kalau seperti ini itu boleh langsung kita cek akurasi kayak gini. Ini kan ada matrik ya. Matrik akurasi, boleh langsung kita panggil matrik akurasinya. Terus kita cek dengan data tesnya juga boleh. Data tesnya misalkan yang sudah kita ini ya. Nah, ini yang sudah kita transform, karena ini tadi data transform bukan data asli. Ya, bukan data asli. Jadi data yang sudah kita transform itu yang dilakukan training. Gitu. Ini kalau membaca akurasi terakhirnya 0,94. Ini kan yang training. Nah, kalau yang tes bagaimana? Sama seperti sebelumnya, ya kita buat data tesnya, tes. Tapi yang kita ambil data masih data asli ya. Nanti kita transform sendiri. Nah, saya ambil kolom sama seperti ini aja. Nah, ini. Nah, terus jangan dilakukan predik dulu, tapi di normalisasi dulu X-nya. Jadi X test sama dengan SC titik fit transform X test. Ini karena datanya tadi ada apa dinormalisasi. Selain itu ya udah sama, kita langsung tinggal melakukan prediksi. Saya simpan di YP, yaitu variabel saya tadi model titik predik, data saya X test. Akurasi tadi saya ambil library-nya, akurasi sama dengan skor Y data aktual, Y tes, koma hasil prediksinya.
Oh, enggak bisa. Kalau ini metriknya tidak sesuai dengan data ya. Jadi dia harus enggak kayak gini. Jadi harusnya ya sesuai fungsi ini. Kalau ini kan metrik akurasi ya. Sebentar, saya bukan seperti ini harusnya. Ini nggak mau kayak gini karena beda model kan. Kalau ini kan model TensorFlow itu dia ada bawaan sendiri untuk menghitung, yaitu kayak gini. Sebentar saya cari. Enggak mau. Visual Code saya enggak mau buka. Sebentar. Nah, ini ada tambahan bawaannya. Jadi dia biar muncul dapat nilai 1 dan 0-nya kan output dia kan probabilitas ya antara 0,1. Jadi dia harus di ini dulu intinya kalau nggak mau menggunakan fungsi seperti ini juga langsung bisa menggunakan argmax kayak gini. Maaf ya, ini output sama dengan argmax ya. Sebentar, saya kok fungsinya agak argmax ada numpinya. Sebentar, argmax nah ini, jadi kita nambah library numpy dulu. Bentar, saya tadi sempat lupa ya, karena di sini output dari ini YP ini probabilitas. Jadi kalau kita tampilkan, sebentar ya, ini saya komentar dulu. Nah, ini kalau kita tampilkan YP itu outputnya adalah probabilitas. Kok nggak tampil? Sebentar, saya print YP. Outputnya probabilitas antara 0 sampai 1. Makanya tadi nggak mau loh, skornya nggak bisa. Masuk kelas 0 atau kelas 1 gitu, kalau kelas 2. Jadi nggak perlu mikir perubahan. Kalau yang code saya tadi ini loh, mesti nggak gelem buka Visual Code-nya. Nah, ini kalau ini kan dia ini apa, mengecek dulu apakah lebih dari ini. Kalau iya berarti outputnya 1 kayak gitu. Ini ngecek yang dimana ini prosesnya ini kita ngoding sendiri. Tapi kalau langsung bawaan, langsung aja gunakan fungsi npargmap ya. Saya tambahkan library numpy-nya dulu. Import numpy asnt. Nah, output sama dengan kurung buka YP. Dah. Berarti yang kita cek akurasinya ya yang ini. Bukan YP-nya tapi outputnya. Sudah. Kita running. Nah, hasil masih error juga. Singleton 24 cannot. Oh, minta dibuat looping.
for I in len ya, rank len YP, gini ya, len, benar nggak fungsinya len? Nah ini, terus dia bisa dibantu, intinya ini dia nggak mau baca per baris ya, nggak mau baca per baris, kan datanya sebenarnya ada 20 berapa ini data tesnya. Nah ARGMAC ini dia kan baca per baris harusnya, nah ini nggak mau terbaca per baris ini, jadi perlu dilakukan kayak gini. Jadi ini ngecek bener nggak fungsi saya ini pakai perulangan, terus dia akan ngecek hasil akurasinya bener kayak gini, atau ada yang bisa bantu. Maaf ya. Bener kayak gini kah? Atau di sini cukup? Apakah benar kayak gini YPI? Gini. Terus di sini hasil titik apen output gini. Apakah sudah benar? Ini hasil. Sebentar saya cek kalau pakai looping. Tidak ada juga ya. Saya coba running aja, nanti kalau error ya ketahuan errornya apa. Ini tidak mau cannot fungsi call. Maka cukup YP aja. Nah, seperti ini. Gimana caranya ngambil ini ya? Ini kan datanya kan sebanyak sekian. Tidak perlu ini. Oh, akurasinya 0. Kalau ini tadi, nah ini nggak mau buka lagi. Kalau ini pakai seperti ini, saya nyoba pakai ini aja. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, misal saya nyobanya maaf, pakai kurung ya. YP lebih dari 0.5. Saya cek akurasinya. Oh.
yaitu data tes saya, koma y-out. Akurasi 1. Nah, kalau ini munculnya 0,9, berarti fungsi ini salah. Nah, fungsi ini salah ya. Saya hapus saja. ARG mark. Nah, udah. Yes, ini adalah cara melakukan training kalau 2 kelas ya. Saya simpan. Saya ulang lagi dari awal. Saya running semua, run all. Nah, ini kalau 2 kelas ya. Selanjutnya kalau saya datanya yang 3 kelas, maka yang kita lakukan apa? Ini saya copy datanya dulu. F. Nah, ini beda lagi, akurasinya ini 0,967. Kalau trainingnya tadi akurasinya akan berubah-ubah ya. Dari karena jumlah bobot atau intinya nilai bobotnya itu kan di random, jadi acak. Jadi akurasinya setiap running pasti beda. Gitu. Terus saya mengambil data yang berikutnya, data student. Ini kalau 3 kelas ya, kalau 3 kelas. Terus kita lakukan pengambilan XY-nya. Ini pengambilan XY. Terus setelah diambil XY yang maaf kok XY, kita lakukan pelabelan. Nah, berikutnya ini kita ambil data trainingnya di sini. Ini jangan lupa dilakukan standar deviasi atau normalisasi karena ini datanya nggak sama semua, ada yang dalam rentang puluhan, ada rentang 1, jadi kita lakukan proses normalisasi seperti tadi, yaitu xtrain sama dengan sc titik fit transform xtrain. Sudah melakukan normalisasi, cek datanya. Nah, ini sudah. Berikutnya kita buat model, misalkan ini modelnya saya copy paste, nanti kita tinggal merubah aja nama variabelnya. Misalkan ini saya rubah dengan ANN, maka ini boleh kita rubah ya. Misalkan kita rubah jumlah node, ini saya pakai jumlahnya 7 misalkan. Terus jumlah node output, nah jumlah node output tadi hitungan saya adalah 2. Nah, terus aktivasinya boleh dirubah softmax. Apakah boleh kalau kita sigmoid? Sebenarnya boleh, tapi sigmoid itu tuh untuk 2 kelas biasanya. Nah, kalau yang lebih dari 2 kelas berarti gunakan softmax. Ya, softmax. Terus di sininya juga beda. Kalau yang binary itu hanya untuk kelas 2 ya. Maka gunakan yang ini pilihannya. Boleh categorical cross entropy untuk yang kelas kategori. Artinya kelas kategori itu jumlah kelasnya lebih dari 2. Jadi ini fungsinya adalah loss-nya categorical cross entropy. Saya rubah. Nah, terus lainnya sama, jadi saya lakukan iterasinya 30, datanya yang beda. Ini berarti xtrain. Terus yang di sini ytrain. Nah, kita lakukan training. Kasih proses. Akurasinya maksimum di sini masih 0,6
ya, 0,67. Kalau mau ditambah iterasi kemungkinan bisa nambah akurasi bisa, atau dicoba training lagi ya bisa, tapi rentangnya ya enggak beda jauh sih, biasanya selisihnya hanya 0,1 gitu aja, 0,1 di sini. Nah, di sininya gitu. Nah, kalau sudah dapat model, berikutnya kita lakukan sama seperti tadi, prediksi. Ini saya simpan dengan YP ya. Terus ANN titik predik, datanya ambil data tesnya. Maaf ya, ini tadi belum sempat saya ambil data tesnya ini. Ambil dulu data tesnya dan saya lakukan normalisasi juga. XTS sama dengan SC titik fit transform XTS. Ini juga saya lakukan XTS. Kalau mau lihat hasil outputnya ya kita tampilkan print. Maaf. Yaitu di predik. Nanti hasilnya juga probabilitas ya, tapi probabilitasnya nanti ada 2 node karena di sini tadi outputnya 2 node. Nah, ini kayak gini. 2 node. Sehingga kita harus mengeceknya ya dua istilahnya kedua-duanya ya, kedua-duanya. Dia masuk kelas apa? Kayak gitu. Nggak boleh langsung dihitung skor akurasinya, nggak boleh. Tapi kita cek masing-masing kelasnya masuk kelas apa. Jadi output sama dengan ini predik yang pertama apakah lebih dari 0,5 dan satunya sebentar ya, saya belum pernah ngecek yang ini. Kalau 2 kelas apakah juga kayak gini? Nanti error atau enggak ya? Oh, jadi tetap seperti ini, cukup satu aja yang dicek, tapi di sini true and false. Nah, ini harus dirubah dalam bentuk angka. Kalau langsung dihitung akurasi nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada dua kondisi ya. Jadi ini harus dilakukan pembuatan satu istilahnya hanya satu, karena ini kan outputnya kalau kita tampilkan Y train-nya, saya print ya, print Y train, YTS. Ini kan hanya satu kolom. Nah, kayak gini kan, hanya satu kolom. Nah, sedangkan yang ini itu kan outputnya false true, jadi dia satu baris itu terdiri dari 2 nilai. Jadi ini harus dirubah dulu. Nggak tahu apakah bisa langsung dihitung akurasi. Akan akurasi 3. Output, YTS. Loh, nggak mau error karena beda, tampilannya beda, jadi harus kita rubah dulu. Harusnya kalau biasanya saya pakai ARGMAX udah bisa sih Pak ya, kalau saya pakai ARGMAX. Tadi predik ya, NP titik ARGMAX Y predik.
Nggak mau. NP-nya apa belum saya deklarasikan ya? Oh, belum saya deklarasikan. Sebentar. Import NumPy as NP. Nah, nggak mau, tetap beda outputnya. Saya tampilkan dulu. Nah, outputnya kayak gini tuh, hanya 6 gitu. Mohon maaf, ada yang bisa ngasih ini cara agar intinya itu ARGMake itu cara ngambil kelasnya ya sebenarnya. Untuk ngambil kelas dari hasil output probabilitasnya, atau ini kan hasil outputnya itu sebenarnya probabilitas ini. Nah, terus ini biasanya itu ada cara langsung untuk melakukan pengambilan kelasnya, yaitu ARGMax gitu. Akan tetapi di sini nggak berhasil gitu, karena mungkin ini ya datanya harus yang dibaca itu per baris. Nah, ini kan dia nggak mau. Coba saya buat kayak gini. Y predik I. Sebentar, saya coba. Loh, nggak mau. I-nya itu apa? Sebentar, saya buat. For I in ring len Y predik. Maaf. Oh, udah muncul sih. Munculnya kayak gini. 0. Jadi ini ngerubah. Ini ditaruh di, sebentar, maaf. Ini ditaruh di sini. Nah, gini. Loh, nggak mau muncul. Print output. Nah, muncul. Udah munculnya kayak gini, 1, 1, 0. Terus ini barulah kita cek hasil akurasinya. Udah. Oh, fungsinya pakai gini. Sebentar, saya tambahkan hasil sama dengan kayak gini biar dia bisa dalam bentuk rate dihitung akurasi. Hasil titik apen output 1. Ini ya, baru dihitung akurasinya. Maaf. Nah, akurasi di sini hasil. Coba hasil akurasinya 0,26%. Malah lebih sedikit ya, karena 3 kelas tadi. Itu penjelasan kalau menggunakan TensorFlow. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sebentar saya ambilkan data untuk nanti dipakai sebagai tugas. Ini saya download dulu aja. Saya simpan di Trello yang pertemuan ke-12.
Sebentar saya carikan datanya. Data untuk klasifikasi. Dengan 3 kelas. Sebentar. Stop screen dulu.
Mohon maaf tadi internet di rumah ini ada kendala. Saya lanjutkan. Datanya saya pakai 2 kelas ya, saya dapatnya yang 2 kelas. Rata-rata dari Kaggle itu 2. Jadi nanti kalau nyari 3 itu nyari lagi lebih lama. Saya dapatnya 2 kelas. Jadi ini saya tampilkan dataset jantung yang sudah saya pilih kolom-kolomnya. Jadi nanti langsung pakai kolom yang ini aja. Datanya dalam bentuk Excel. Sudah, nanti tugasnya adalah membuat model dengan MLP klasifikasi scalar dengan jumlah node-nya 7. Terus iterasi sebanyak 400. Cek hasil akurasinya. Nah, ini untuk yang hari ke-11. Yang hari ke-12 datanya yang diabetes. Ini kolom-kolomnya sudah saya tentukan. Nanti silakan diambil semua kolom ini. Kelasnya yang paling kanan. Terus sama buatlah model klasifikasi MLP dengan TensorFlow dengan jumlah node hidden 7 dan iterasinya 400. Berapa akurasinya? Sudah. Ini datanya, cek dulu apakah sudah seimbang atau tidak. Ini datanya sudah dalam bentuk angka semua, cuma tetap perlu diolah ya. Tadi ada data yang dalam bentuk ratusan, ada yang dalam bentuk puluhan. Sama di data jantung juga gitu. Perlu diolah dulu. Cuma enaknya ini sudah dalam bentuk angka semua, jadi sudah saya pilih yang angka-angka. Nggak mau tampil. Oke, ini untuk tugasnya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri aja, karena sebenarnya saya masih kurang ini ya, kayak masih terasa kepala pusing gitu habis vaksin. Jadi mungkin itu untuk tugas dan semua materi yang sklearn ataupun TensorFlow sudah saya upload di Trello, nanti bisa dicek di Trello-nya, termasuk tugasnya juga sudah saya upload di Trello. Sebelumnya terima kasih. Boleh saya tutup ya. Selamat malam. Malam, Ibu. Ya, terima kasih.